Oke baik, kembali bersama dengan saya Petrus Tabu Bolon di Kopdar, Kopi Daring Anak Petani untuk hidup lebih menarik. Kali ini kita akan membahas suatu isu mengenai tentang GMKI yang dimana telah menjadi trending topik di saat mereka melaksanakan Kongres GMKI ke-37 di Manokwari, Papua Barat pada tanggal 21 November sampai dengan tanggal 28 November. Ada satu video yang beredar yang menjadi trending topik mengenai tentang GMKI dan Papua. Mari kita saksikan videonya. Bersama yang diinisiatif oleh pihak ketiga yaitu PBB. GMKI meminta pemerintah pusat kembalikan hak penentuan nasib orang Papua. Baik, rekan-rekan sekalian, apa yang telah saya sampaikan di sini tidak ada tambah maupun kurang, karena ini merupakan aspirasi suara dari teman-teman yang ada di Pansus. Saya menghargai sehingga semuanya saya bacakan. Demikian dari hasil Pansus 2. Waktu saya kembalikan. Shalom. Cek. Haleluya. Indonesia tanah airku, tanahku sewa, airku beli. Papua! Merdeka! Papua! Papua! Oke baik, kita sudah melihat videonya teman-teman mengenai tentang Papua dan GMKI di mana ada teriakan mengenai tentang Papua merdeka disambut di sana. Jadi mungkin teman-teman tidak melihat situasi yang ada di sana dan tidak berada di sana. Perlu saya jelaskan bahwa dalam keadaan Kongres GMKI di Manokwari ada suatu pokok-pokok pikiran yang dibawa oleh GMKI untuk pengurus baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan medan layan GMKI. Jadi ada pansus yang diberikan ataupun yang dibentuk untuk membahas tentang isu-isu krusial baik itu yang ada di Papua dan seluruh Indonesia. Jadi mengenai tentang kata merdeka itu berbicara mengenai tentang kemerdekaan, lebih ke arahnya bicara keadilan atau justice dan bicara tentang HAM yang ada di Papua. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa GMKI di situ mendukung Papua merdeka, tapi lebih kepada Papua yang lebih diperhatikan, Papua yang mendapatkan keadilan, Papua yang dimana kasus-kasus HAM itu diungkit dan diterungkap, dan Papua yang mendapatkan kenyamanan, Papua yang mendapatkan kesejahteraan, lebih arah ke sana. Bicara tentang pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tapi kita akan melihat klarifikasi dari pengurus pusat GMKI yaitu Bung Jeffrey Gultom dan demisionernya yaitu Bung Cornelis, ditemani oleh Ketua Kongres GMKI dan Wakil Ketua Kongres GMKI. Mari sama-sama kita saksikan. Merdeka. Dengan tegas kita sampaikan bahwa GMKI lahir dan sampai hari ini dan selama-lamanya hidup di dua proklamasi yaitu nasionalisme dan komunisme. Jadi bagi GMKI, NKRI dan Pancasila itu sudah final. Namun perlu kita memberikan catatan bahwa untuk kesejahteraan di Papua, bahwa negara itu harus benar-benar hadir dan GMKI akan terus mengawal hal tersebut. Akhir kata saya sampaikan, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin, shalom. Shalom, GMKI Jaya. Baik, teman-teman sudah melihat video yang disampaikan oleh Ketua Umum terpilih Bung Jeffrey Gultom mengenai tentang klarifikasi. Jadi perlu juga saya tambahkan kepada teman-teman bahwa GMKI adalah kucuk-kucuk organisasi baru yang ada di Indonesia ataupun organisasi keumatan Kristen baik itu di bidang pemuda dan di bidang mahasiswa. Jadi GMKI itu sudah ada dari tahun sebelum pra kemerdekaan Indonesia. Sudah ada GMKI yang disebut dengan CSP, Christian Studenting President of Java pada waktu itu. Jadi sebelum pra kemerdekaan Indonesia, GMKI sudah hadir bagi Indonesia dan ada Johannes Lemena, ada Amir Saripudin dan teman-teman lainnya, founding father GMKI pada saat itu. Jadi perlu ditekankan bahwa dengan semangat ekumenisme dan nasionalisme GMKI tidak pernah mendukung gerakan-gerakan yang untuk memecah belah bangsa ini ataupun
menyatakan Papua merdeka. Karena GMKI hadir sendiri berbicara tentang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mulai para founding father kita, mempersatukan bangsa Indonesia ini dengan tujuan apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan ikut juga merawat masyarakat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi teman-teman semuanya perlu juga disampaikan bahwa GMKI hadir dan siap dan terus mengawal keadilan ataupun kesejahteraan yang harus dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya ataupun masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kata kemerdekaan yang ada di sana lebih kepada arah bicara tentang pemberdayaan sumber manusianya, pemberdayaan sumber daya ekonomi masyarakat yang ada di Papua sana. Jadi teman-teman boleh tafsirkan sendiri, tapi kita sudah mendengarkan klarifikasi dari pengurus pusat GMKI. Jadi apakah GMKI menyatakan Papua merdeka dalam ranah berbicara mengenai tentang kemerdekaan dalam ekonomi, kemerdekaan dalam kesejahteraan, dan kemerdekaan menggunakan ataupun menjadi tuan di rumah mereka sendiri, di mana sumber daya manusianya lebih diberdayakan dengan banyaknya sumber daya alam yang ada di Papua sana. Jadi itu saja untuk video saya. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat. Peace.